pengadilan. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di aja di mana itu? Yang di Surabaya atau yang di Solo? Dia di aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu. Nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, Bu, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari, gitu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah ya nggak akan menyelesaikan masalah. Tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah jadi masih harus dicari. Nah mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH perdata, jadi bukan pidana, ya. Pidana itu belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu namanya kalau dalam bahasa Latin hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada. Artinya Prof harusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri sampai di Polda Metro ya Prof. Enggak, kalau yang sudah dia nanti biarin aja diproses apa-apa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah itu yang mengadili ijazah, bukan mengadili orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, ya sobat RH sekalian, saya bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan anggota DPD, kayaknya mantan One Team Press juga, dan sekarang sibuk kembali ke kampus sebagai pengajar dan juga running Jimli School Law and Government, Profesor Jimli Asdiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salah. Luar biasa, Prof. Prof, langsung to the point ya. Kan biasanya Prof itu terkenal dengan breakthrough-nya. Kita ingin tahu ya, terlepas dari sikap saya nih Prof ya, terlepas dari sikap yang lainnya juga,
sebenarnya apa observasi Prof terhadap kasus atau carut marut mengenai ijazah Jokowi ini? Kita nggak bilang palsu dan tidak palsu, tetapi yang jelas ijazah Jokowi. Dan terserah Prof mau melihatnya dari sudut apapun. Silakan Prof. Ya, ijazah ini apa ya? Kalau saya perhatikan sih ya banyak aspek ya. Satu, kalau pernah saya tangani masalah-masalah terkait pemilu, Ya. baik waktu saya di MK maupun di KPP, jadi tukang pecat KPU Bawaslu seluruh Indonesia. Di antara kasus terbanyak yang bisa diambil kesimpulan bahwa paling mudah Pembuktiannya? paling mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik Ya. ialah isu ijazah. I see. Nah, jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah karena administrasi ijazah ini yang masih bermasalah sejak lama, apalagi kalau tingkatnya SD, SMP gitu. Nah, maka mulai 2014 sebelumnya kan untuk jadi caleg itu cukup SMP. Ya. Nah, dinaikkan jadi SMA. SMA. Nah, jadi itu yang saya sehingga begitu mendengar ada isu ini, ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh. Ya kan? Ya. Nah, kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Oke. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan bisa kena juga saya ini. Ijazah tidak iya saya itu. Beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Oke. Jadi kan Spellingnya beda. ya, spellingnya beda dan kepanjangannya juga cara nulisnya beda. Kalau sekarang As-Siddiqi. Iya, iya. ASSHIDDIQIE. Gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Ya. Tapi bukan hanya spelling. Ijazah saya itu As-Siddiq, Siddiq. Oke. Gitu loh. Jadi nggak pakai Q, Oke. pakai K, Oke. tapi As-Siddiq. As-Siddiq. Gitu. Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan Sianipar, sama Dr. Tifa. Ya, lama-lama masuk akal juga. Ini ijazahnya ini memang benar ada atau enggak? Fake atau original? Nah, ada 3 forum sekarang berkembang. Ya. Tetapi bisa jadi 3 forum tersebut tidak sampai kepada pembuktian adanya ijazah itu. Mungkin suggestion Prof seperti apa sebaiknya? Ya, jadi kalau dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan, politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Oke. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran. Oke. Ya kan? Ya. Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama gitu loh. Nah, di lain pihak biasanya ya ini sunatullah aja. Ya. Makin banyak yang memusuhi, makin emosional pula, maka akan muncul segitu banyaknya juga pendukung. Oke. Jadi itu hukum ekonomi, ada
supply, ada demand, ada demand, ada supply, ada supply, ada demand, ya sunatullah. Hukum kesetimbangan Archimedes. Nah, jadi itu. saya perhatikan Aksi reaksi. emosinya ini makin meluap, baik bagi haters maupun lovers. Nah, makin tidak rasional. Dan kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Oke. Nah, kan ini ada kaitan juga dengan impeachment. Oke. Ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitas politik. Realitasnya nggak mungkin. Karena pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden. Karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Jadi 2/3 DPR, 2/3 di MPR itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres dia yang memilih calon wakilnya itu. Nah sehingga pasti dia melindungi. Nah maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir, gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawe-cawe. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu, ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun, gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029, gitu loh. Nah, apapun nanti keputusan dari proses peradilan, pasti tidak akan memuaskan. Tidak memuaskan pihak yang dikalahkan. Tapi begini, Prof. Sebenarnya kan orang harus gentleman ya dengan proses peradilan. Kan Prof pernah mengatakan pengadilan itu adalah tempat terbaik untuk menjawab persoalannya. Nah, yang dituntut dari kalangan mereka yang menuntut soal ijazah ini sebenarnya ada sebuah forum yang terbuka, yang transparan lah. Kemudian akuntabel, saintifik untuk membuktikan bahwa ada atau tidaknya. Soal misalnya konsekuensi nggak terlalu dipikirkan yang saya lihat observasi. Yalah, makanya sebetulnya yang jadi objektum litis, objek permasalahannya itu ijazahnya. Iya. Ya kan? Tapi sekarang udah melebar. Misalnya Jokowi karena merasa diperlakukan tidak adil, dia kan mengadu. Ya kan? Nah, jadi pengaduannya itu pencemaran nama baik. Ya kan? Fitnah. Ya. Ada lagi kayak siapa namanya Gus Nur. Ya kan? Sama Babang Tri. Itu kan pemidanaannya itu kan tidak terkait dengan ijazah. Tapi terkait dengan menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita di medsos. Ya kan? Mengenai ijazah palsu. Mengenai ijazah yang mempermalu dan macam-macam lah. Jadi melebar masalahnya. Pemidanaannya itu bukan kepada substansi. Nah, jadi kalau menurut saya memang begini. Pertama, kita harus mencarikan forum yang netral untuk memutus. Dan memang kalau dicari anunya misalnya ada usul tim independen, itu tetap aja kan harus memutus. Nah, forum pemutus yang paling mungkin bisa dipercaya itu asal dikelola dengan baik ya pengadilan. Cuma forum pengadilan yang mana? Kan kalau mau mempersoalkan ijazah, ini kan produk administrasi. Mestinya di pengadilan TUN. Tata Usaha Negara. Tapi TUN sudah kadaluarsa. Lalu kalau begitu di mana? Saya rasa apa yang dilakukan oleh siapa namanya yang di Solo itu? Taufik. Dr. Taufik.
saya rasa mungkin itu jauh lebih baik. Tapi jangan dulu dipatahkan seperti oleh Mahfud. Bilang, itu pasti ditolak. Yeah. Oh ini kan masalah etika, mestinya bukan di situ. Jangan begitu. Ini kan hakim itu berhak untuk menilai nanti. Yeah. Karena pada akhirnya kan dibutuhkan forum untuk memutus yang bisa diharapkan independen dan adil. Yeah. Saya rasa perbuatan melawan hukum perdata Yeah. dengan mempersoalkan ijazah itu saya kira salah satu cara yang mungkin gitu ya. Nah jadi bukan mempersoalkan orang, Yeah. tapi mempersoalkan ijazah. Ijazah, benda matinya. Iya. Yeah. Nah itu mungkin lebih tepat dibanding dengan yang baris krim. Yeah. Kalau baris krim itu melebar masalahnya. Iya. Prof, ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Ya. Nanti kalau sudah terbukti bahwa Iya. ijazahnya palsu, nah baru pemidanaan. Iya, iya. Ini orang melakukan kebohongan publik. Seluruh rakyat Indonesia dibohongi. Iya. Bisa begitu. Iya. Tapi dibuktikan dulu status ijazah. Iya. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan? Case close. Case close. Iya. Ya kan? Tidak perlu lagi mempersoalkan kan orang kayak siapa namanya Roy Suryo. Itu kan karena kegalauan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Jadi case close saja, tutup. Nggak usah lanjut ke pemidanaan.